Beginilah suasana komplek pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil buka puasa. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa dan Timur Tengah. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, mulai memarut kelapa untuk menghasilkan santan hingga memanfaatkan kayu untuk sumber api. Proses memasak bubur harus diaduk secara terus-menerus selama 2 jam. Biasa bumbunya itu biasanya memakai bumbu gulai selain. Dan biasanya sehari habis berapa kilo Pak untuk berasnya sama bumbunya? Satu harinya habis sekitar 12,5 kilo. Itu berasnya? Iya. Kalau untuk ini dagingnya gitu? Kalau dagingnya atau istilahnya itu alungan daging ya, itu kalau beli saya itu hanya 5 kilo, belinya hanya 5 kilo. Tapi kenyataan saya bawa rata-rata 15 kilo. 15 kilo. Rata-rata yang 10 kilo lebih itu dikasih tangga-tangga itu. Meski sederhana, namun bubur suro Sunan Bonang sangat dinantikan warga sekitar di bulan Ramadan karena memiliki rasa bubur yang khas seperti rasa kare dan gulai nasi kebuli yang nikmat. Ya Ramadan itu ya. Tapi sudah pernah makan Bu? Tadi malam sudah. Sudah, rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak apa? Kebuli. Kayaknya kesini lagi. Iya, ketagihan ke sini lagi. Alhamdulillah berkahnya Mbah Bonang. Tadi rebutan nasi gitu ya? Aku baru datang dari Jawa Barat. Oh, ini direbutkan nasi gitu ya? Oh, asik banget nih. Tradisi ini merupakan peninggalan Sunan Bonang dan telah dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Selama Ramadan, masjid-masjid di Moskow dipadati oleh umat Islam untuk beribadah. Aneka hidangan pun disiapkan untuk dinikmati saat berbuka puasa. Warga negara Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di Rusia, Faiz Arsyad akan mengajak kita melihat suasana berbuka puasa di Masjid Katedral Moskow. Faiz Arsyad adalah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Rusia. 3 tahun sudah Faiz tinggal di kota Moskow untuk menyelesaikan pendidikannya di Higher School of Economics University Rusia. Jauh dari keluarga membuat Faiz menghabiskan waktu untuk sahur dan berbuka puasa bersama dengan rekan-rekannya sesama warga negara Indonesia. Kehangatan di antara mereka mengingatkan Faiz akan tanah air Indonesia. Puasa di Rusia sendiri dimulai sejak 11 Maret 2024. Sejak awal Ramadan, masjid-masjid di negara beruang merah ini dipenuhi oleh umat Islam. Mereka datang untuk beribadah dan berbuka puasa bersama. Salah satunya di Masjid Katedral Moskow. Masjid tertua kedua di Moskow ini berdiri sejak tahun 1904 lalu dan berada tepat di pusat kota Moskow. Masjid ini dinamakan katedral lantaran budaya masyarakat Kristen Ortodoks Rusia yang terbiasa menyebut gereja besar dengan katedral. Sementara dalam bahasa Rusia, masjid ini bernama Masjid Sabornaya atau Masjid Agung. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Katedral Moskow juga menjadi kantor perkumpulan ulama Rusia. Tidak hanya itu, di masjid ini juga terdapat perpustakaan Islam dan maktab serta lembaga pendidikan Islam. Umat muslim di Rusia yang ingin bersedekah dan zakat pun bisa melalui petugas di Masjid Katedral Moskow.
Setelah berpuasa selama kurang lebih 15 jam, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua umat muslim di kota Moskow. Karena hampir setiap harinya, masjid ini selalu mengadakan buka puasa bersama, sholat berjamaah, dan juga sahur bersama. Warga muslim di kota Moskow bukan hanya berasal dari Rusia, tapi juga berasal dari negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan bahkan juga berasal dari negara-negara Asia, seperti dari Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam. Tidak hanya aktif menggelar acara keagamaan, Masjid Katedral Moskow juga menyajikan makanan berbuka puasa untuk umat muslim. Mulai dari kurma hingga makanan khas Rusia seperti plov dan pelmeni, yaitu pangsit khas Rusia, bisa dinikmati umat muslim yang memilih berbuka puasa di masjid ini. Rusia sendiri mencatat rekor peningkatan jumlah masjid di negaranya dalam 3 dekade terakhir, di mana jumlah masjid meningkat 60 kali lipat. Total, masjid yang saat ini beroperasi di seluruh penjuru Rusia mencapai lebih dari 7.000 masjid. Dan dalam 30 tahun terakhir, sekitar 350.000 muslim Rusia melakukan ibadah haji. Dan pemirsa, kini kita langsung saja sapa ada Mas Faiz Arsyad, warga negara Indonesia di Moskow, Rusia, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Faiz. Selamat siang waktu Moskow, Mas Bagaimana? Oh, selamat siang. Ini jam-jam kritis ya, mau buka puasanya masih lama kan, di tengah-tengah. Gimana nih Mas rasanya kerucuk-kerucuk nih di siang-siang kayak gini, di telepon sama Anyus nih? Jadi, ya pasti agak berbeda ya dengan Indonesia, karena di sini kebetulan masih jam 2 siang gitu ya. Sedangkan kita buka puasa itu sekitar jam 7 malam sampai setengah 8 malam gitu ya. Oh. Jadi masih cukup panjang nih menunggunya gitu Mas. Jadi total jam berapa jam ini Mas kalau puasa di sana Mas? Lebih lama daripada di Indonesia ya? Jadi saya kebetulan tahun ini adalah tahun ketiga kalinya ya saya puasa di Rusia, Mas Bagaimana? Tahun pertama itu saya puasa sekitar 19 sampai dengan 20 jam. Waduh. Tahun kedua itu saya puasa sekitar 17 sampai dengan 18 jam. Dan tahun ini sekitar 16 sampai dengan 17 jam. Nah, kenapa lama? Karena kebetulan puasa tahun ini dan tahun-tahun kemarin itu kita berada di musim semi, Mas Bagaimana? Sedangkan kalau menjelang musim panas, waktu terang atau waktu siang hari di Rusia itu kan makin lama. Bahkan waktu tahun pertama itu kita buka puasa itu sekitar jam 9 malam ya. Kemudian jam 2-nya lagi itu sudah subuh gitu ya. Jadi jangka untuk makan dan minumnya itu cukup singkat ya. Tapi ya bagi saya secara pribadi ya Mas Bagaimana, saya menikmati, saya enjoy, karena bagi saya secara pribadi selama saya berpuasa Ramadan di sini tuh tidak pernah merasakan yang namanya diskriminasi. Kemudian ada yang saling menjelekkan satu sama lain gitu ya. Apalagi Presiden Rusia yang Vladimir Putin pun di sini juga mengatakan bahwa Islam itu bukanlah agama yang harus ditakuti gitu ya. Bukanlah agama yang harus dibenci gitu ya. Dan tidak ada Islamofobia juga di sini gitu ya. Jadi sampai dengan hari ini, walaupun jangka waktunya lama, kemudian suasana Ramadannya mungkin tidak seperti di Indonesia ya Mas Bagaimana. Tapi saya secara pribadi menikmatinya, dan ini juga jadi pengalaman yang berharga gitu ya bagi saya secara pribadi, karena belum tentu ke depannya saya akan merasakannya kembali gitu ya, atau mungkin saya akan merasakannya di tempat lain gitu. Jadi saya enjoy, saya menikmatinya, dan tidak ada hambatan sama sekali sih bagi saya secara pribadi. Tapi gitu. Tadi menarik yang dari berita sebelumnya yang ditayangkan, sepertinya ada kegiatan menarik ya Mas ya, kalau di Masjid Katedral setiap buka puasa itu biasanya dikasih takjil apa Mas? Apakah sampai makanan berat juga dikasih, dan juga sahurnya juga dikasih makanan berat gitu Mas? Jadi memang sepanjang yang saya ketahui ya Mas Bagaimana, jadi di Masjid Katedral Moskow ini memang yang kebetulan jadi belakang ini, masjid ini itu adalah masjid terbesar di Rusia, dan ini juga adalah masjid terbesar di Eropa juga Mas Bagaimana. Dan di masjid ini pula buka puasa bersama dilaksanakan, sahur bersama juga dilaksanakan, dan sholat tarawih berjamaah pun juga dilaksanakan. Dan biasanya kalau buka puasa bersama, itu hidangan pembukanya itu ada semacam takjil. Takjilnya itu dalam bentuk kurma biasanya, atau makanan-makanan manis, makanan-makanan dessert gitu ya. Kemudian setelahnya kita mendapatkan makanan-makanan berat ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada plov ya, semacam nasi goreng,
ada salad juga gitu ya, dan ada pelmeni ya, atau pangsit atau dimsum lah, seperti itu. Gitu kurang Ya. lebih, Mas. Jadi sahur ada, buka puasa ada, irit ya Mas ya, tiap hari kayaknya bisa buka bersama di masjid ya. Tapi Seharusnya Mas, seperti itu. ya Mas Faiz, tapi kalau teman-teman WNI di sana memang yang berkumpul biasanya dalam satu waktu berapa sih Mas? Misalnya ada 10 orang atau 12 orang gitu Mas? Biasanya sih untuk kegiatan-kegiatan berkumpul bersama WNI ya, Mas Pemana, bahwa di kampus saya sendiri gitu ya, itu juga ada perkumpulan umat-umat muslim gitu ya. Dan perkumpulan tersebut pun juga mengadakan yang namanya buka puasa bersama ya kadang-kadang. Biasanya dalam satu waktu bulan Ramadan itu bisa 2 kali. Kemudian kalau kita yang berada di kampus yang sama atau di tempat tinggal yang sama, kita cukup sering ya, bisa 2-3 kali. Dan hampir juga setiap tahunnya ya, dan tidak pernah terlewat ya, menurut saya juga KBRI pun juga mengadakan yang namanya buka puasa bersama. Dan setelahnya pun tarawih berjamaah gitu ya, sebenarnya. Dan itu paling tidak sekali ya pada saat bulan Ramadan. Jadi di total ya cukup sering lah kita buka bersama dengan WNI ya, atau warga negara Indonesia di Rusia sendiri gitu ya. Dan jadi suasana Indonesianya itu tidak hilang gitu ya, karena kita masih berkumpul dengan orang Indonesia yang lain gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi yang unik gini ya Mas Birwana, tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa berarti lebih irit gitu ya pada saat bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang nggak juga Mas Birwana. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat jam buka puasa itu saya secara pribadi kadang masih ada kelas gitu ya. Karena kan di sini kadang-kadang non Islam itu kan tidak tahu ya kalau memang sekarang ini adalah bulan Ramadan. Atau kadang-kadang ya kampus karena memang negara ini yang paling terbesarnya itu adalah Christian Orthodox ya, nggak peduli juga gitu. Dalam arti ya ketika buka puasa kadang-kadang saya masih memiliki kelas gitu ya. Kadang-kadang ya masih berlangsung, dan kadang-kadang saya juga izin gitu ya untuk membatalkan puasa terlebih dahulu, pergi ke kantin dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi Mas Faiz, kalau misalnya walaupun memang sering berkumpul sama WNI, kemudian suasananya juga cukup meriah ya kalau di sana di Masjid Katedral, pernah kangen banget gak sih Mas suasana Ramadan di Indonesia? Kalau ditanya kangen sih pasti kangen ya Mas Bebana. Kenapa? Karena kangen itu adalah keluarga gitu ya, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat gitu ya. Karena memang ya cukup lama ya. Ini kebetulan tahun terakhir juga saya menempuh studi S2 di Rusia gitu ya. Cukup lama, hampir 3 tahun saya tidak merasakan Ramadan di Indonesia gitu ya. Jadi memang saya secara pribadi kangen gitu ya dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat. Yang kedua, soal makanannya juga gitu ya Mas. Karena di Indonesia sekarang kan lagi viral-viralnya nih wartakjil gitu kan. Nah itu orang-orang pada berebut tuh takjil tuh ya kan, kesana kemari gitu kan. Kalau di sini kita nggak ada, Mas Birmana, nggak ada takjil kalau di sini tuh. Di pinggir jalan tuh nggak ada tuh yang jualan-jualan takjil gitu ya. Karena memang suasana Ramadan itu terasa hanya di pusat-pusat peradaban Islam ya, seperti di masjid, seperti di organisasi-organisasi yang memang tempat berkumpul umat muslim ya, dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir jelas suasana Ramadan ya, yang ya kita bisa mendengar lantunan azan gitu ya, dari anak-anak kecil atau mungkin anak-anak muda gitu ya. Kemudian musik-musik menyambut Ramadan dan sebagainya, atau mungkin beduk-beduk yang berdengung gitu ya pada saat menjelang sahur atau mungkin menjelang buka puasa dan sebagainya gitu ya. Tetap ya Mas ya, hal-hal yang kecil-kecil semacam itu yang membuat kangen Ramadan di Indonesia, walaupun di sana juga sebenarnya asik-asik juga gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Faiz sudah bergabung di Agi Sore, semoga puasanya lancar, nanti bisa sampai Lebaran juga, dan mungkin nanti bisa pulang ke Indonesia buat main-main Ramadan di sini. Ya, pemirsa, kalau tadi dari Rusia, berikutnya sambil menemani Anda menikmati sajian buka puasa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kelezatan menu iga bakar. Dan ini untuk lebih lengkapnya kami telah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Anissa Rizkia di Resto Iga Bakar Si Bangor di daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, Anissa. Silahkan dibuat kita ngiler di sini ya dengan iga bakar di sana. Selamat malam, Bre dan juga pemirsa. Nah, kalau tadi dari Rusia begitu ya,
sekarang di Yogyakarta ini saya akan ajak Anda untuk berburu sajian menu berbuka puasa. Namun sebelumnya saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya pemirsa. Nah, saya akan langsung aja ajak Anda untuk pesan menunya di sini karena ini merupakan salah satu warung yang lagi viral nih di media sosial dan selalu ramai dikunjungi oleh warga Jogja dan sekitarnya. Saya mau nanya, di sini menu yang paling andalannya apa nih Mas? Ini ada iga bakar gendut sama meltik stick. Boleh deh, iga bakar gendut dan juga meltik sticknya. Saya boleh lihat langsung prosesnya seperti apa? Nah, kalau dilihat ini pemirsa, memang iga bakar gendut menjadi favoritnya para pengunjung yang datang di sini untuk berbuka puasa. Dan memang ini gendut-gendut ya dagingnya ya kalau dilihat. Dan ini adalah daging sticknya. Boleh saya berbincang sejenak dengan Mas siapa ini? Andrew. Mas Andro, ini selaku pemilik warung ya. Nah, Mas Andro boleh dijelaskan nih apa spesialnya dari iga bakar? Ya, iga bakar gendut ini menunya puas, besar, hampir 1 kilo. Terus meltiknya itu juga kita spesial, beratnya 200 gram. Iya. Oke. Nah, selain dibakar begitu ya, ada bumbu-bumbu spesial yang berbeda begitu? Ada, jadi kita pakai kuah rempah khas Sibangor. Jadi kita menggunakan bahan-bahan rempah. Terus kalau pedas pasti sesuai selera ya. Ya. Nah, selama bulan Ramadan ini begitu ya, perharinya terjual berapa kilo daging dan juga balungnya nih? Kalau weekday ya sekitar 30-40 kilo. Kalau weekend ya bisa 50-60an kilo. Peningkatannya banyak ya? Ya, kalau weekend sama weekday lumayan lah, sekitar 30%. Dan nantinya ini disajikan langsung menggunakan hot plate-nya. Spesialnya kita hot plate kita pakai gerabah ya. Jadi nggak pakai hot plate besi tapi kita pakai hot plate gerabah. Jadi rasanya lebih merasuk. Oke, baik. Boleh deh saya langsung diantarkan. Ini iga bakar gendutnya 1, kemudian meltik sticknya 1. Wow, ada kecapnya juga spesial banget dengan diguyur kuah rempah Sibangor. Gimana? Saya itu pun juga penasaran nih Bre dan juga pemirsa rasanya seperti apa. Langsung ditaruh di meja ya Mas ya pesanan saya. Dan memang untuk saat menjelang buka puasa saya sarankan untuk reservasi terlebih dahulu. Karena memang di Yogyakarta ini menu iga bakar Sibangor masih menjadi favorit untuk sajian berbuka begitu ya. Nah, ini menunya sudah tersaji ternyata pemirsa. Semuanya mulai dari iga bakar saya pesan. Ini yang beratnya hampir 1 kilo begitu. Kemudian ada meltik stick, ada taburan cabai rawit dan juga potongan tomat begitu ya. Dan yang mau berkuah juga ada nih sup iga yang spesial juga. Ini menu favoritnya. Yang kalau nggak suka bakar begitu ya, pengen yang berkuah silahkan pesan di sini. Dan untuk Anda yang nggak makan nasi kayak saya nih, bisa langsung pesan, ada kentang dan juga brokoli spesial. Ini adalah menu yang favorit juga untuk buka puasa. Saya akan langsung cicipi pemirsa, Bre, dan juga tentunya ini menu buka puasa saya hari ini cukup menggugah selera. Saya mau angkat nih Bre dan juga pemirsa. Wow, bener-bener gendut ya dagingnya ya. Oke, tadi saya sudah sempat cuci tangan. Wow. Dagingnya benar-benar mudah sekali dilepaskan dari tulangnya, empuk, bumbu rempahnya begitu kerasa, gurih, manis, pedesnya pas banget nih. Untuk Anda yang tidak terlalu suka pedas bisa request juga kok. Dan ini dia nih, untuk meltik sticknya. Saya juga akan coba. Nah, bagi Anda yang penasaran begitu ya Bre dan juga pemirsa, seperti apa kenikmatan iga bakar, kemudian ada meltik stick punya iga bakar Sibangor ini, silahkan datang ke kawasan Mujamuju di kota Yogyakarta. Saya akan lanjutkan lagi untuk menikmati sajian buka puasa saya hari ini. Saya kembalikan ke Bre yang ada di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia. Jangan lupa dibungkus buat sahur ya.
Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi lintas sektoral jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 2024. Arus mudik tahun ini diprediksi akan meningkat 56% dibandingkan tahun lalu. Terima kasih untuk Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi ketupat 2024 untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar. Operasi ketupat akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari 4 April hingga 16 April 2024. Arus mudik tahun ini diprediksi meningkat 56% dibandingkan tahun lalu. Kapolri dan jajarannya menyiapkan sejumlah strategi demi keselamatan dan kenyamanan pemudik. Terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan, termasuk sebelumnya didahului dengan survei, khususnya di jalur yang dimulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur, untuk mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki, mulai dari jalur-jalur yang terjadi kerusakan maupun jalur-jalur yang perlu ditambah dengan tanda-tanda ataupun marka jalan, termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi